Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Attillah Fakih. NIM 5302023070. Saya di sini akan menjelaskan tentang Tafsir Al-Misbah, di mana Tafsir Al-Misbah ini merupakan karya monumental dari salah satu putra bangsa Indonesia. Langsung ke biografinya. Penulis dari Tafsir Al-Misbah yakni Muhammad Quraish Shihab. Beliau lahir di Sulawesi Selatan 16 Februari 1944. Untuk pendidikannya, sekolah dasarnya di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Kemudian melanjutkan di pondok pesantren Darul Hadis Al-Fiqhiyah Malang, Jawa Timur. Untuk perguruan tingginya beliau belajar di Al-Azhar Kairo. Kemudian itu biografi singkat dari pengarang Tafsir Al-Misbah ini. Selanjutnya yakni tentang Tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah merupakan karya monumental, karya tafsir kontemporer yang disusun oleh Muhammad Quraish Shihab, di mana tafsir ini berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Tafsir Al-Misbah lebih dari sekedar menekankan, pemahaman tekstual. Tafsir Al-Misbah menekankan akan pentingnya penghayatan kepada isi-isi Al-Quran, sehingga pembaca dapat memahami dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya yakni latar belakang. Di dasar penulisan ini didasari beberapa hal. Yang pertama adalah kebutuhan akan pemahaman isi Al-Quran. Yang pasti para mufasir, menurut saya semuanya pasti latar belakangnya ini. Kemudian Prof. Quraish itu melihat adanya kekeliruan dalam memaknai fungsi Al-Quran dan kurangnya pemahaman tentang sistematika penulisan Al-Quran yang kaya akan nilai edukasi. Kemudian yang ketiga yakni dorongan dari pastinya umat Islam tentang bagaimana cara kita memahami ketika kita memiliki keterbatasan terhadap bahasa. Jadi Al-Misbah ini kan memakai tulisan bahasa Indonesia. Jadi salah satunya adalah dorongan dari masyarakat agar bisa memahami isinya. Kemudian metodologi dalam Tafsir Al-Misbah ini menggunakan metode tahlili, yakni ayat per ayat. Satu ayat dari awal surat juz 1 sampai juz 30 ini dikupas tuntas per ayat. Kemudian menjelaskan ayat dengan memperhatikan ketelitian redaksi. Kemudian selanjutnya yakni pendekatan kontekstual, memahami wahyu dengan memperhatikan konteks penafsir dan latar belakang secara historis. Yakni selanjutnya corak penafsiran. Corak penafsiran Tafsir Al-Misbah ini memiliki corak penafsirannya khas. Utamanya adalah sastra budaya. Secara garis besar, kalau kita lihat Tafsir Al-Misbah ini banyak membahasnya itu tentang sastranya. Jadi jarak keseruan antara 1 sampai 30 itu kebanyakan membahas tentang sastra dari kalimat Arab. Kemudian corak penafsirannya tadi sastra. Kemudian ada adab ijtimai, yakni sosial kemasyarakatan, atau kita sebut lain adalah suatu hal yang terjadi dalam konteks sosial yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, tafsir ini juga memiliki sentuhan ilmiah.
sesekali mengaitkan ayat dengan temuan sains modern dan kadang menyertakan sufi. Kemudian selanjutnya itu sistematika penulisan. Pendahuluan surah pastinya di Al-Misbah menyertakan jumlah ayat, tempat turun, nama surah, hubungan dengan surah lain, gambaran isi dan asbabun nuzul dari surah tersebut. Kemudian terjemah dipisahkan dari tafsir. Terjemah huruf miring, tafsir huruf normal. Dalam Al-Misbah ini terjemah dipisahkan dengan tafsir atau interpretasi dari Prof. Quraisy. Total dari keseluruhan tafsir ini itu ada 15 volume atau 15 jilid. Kemudian selanjutnya ini contoh kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya pemahaman seksama karena menekankan penggunaan bahasa, ketelitian redaksi ayat, dan minimnya subjektivitas mufasir. Kekurangannya kemungkinan terabaikannya makna-makna dikandung dalam Al-Quran. Kemudian ini terjebak dalam diskusi bahasa yang panjang. Ketika kita membaca Al-Misbah ini, kalau bagi orang yang awam mungkin tidak disarankan untuk langsung terjun ke membaca Al-Misbah, karena gaya bahasa diksi dalam Al-Misbah ini itu levelnya tinggi dan perlu kewaspadaan lebih tinggi. Kemudian kurangnya perhatian pada asbabun nuzul dan turunnya ayat, serta itu minimnya rujukan Al-Misbah ini merujuk dari imam-imam mana. Sekian dari penjelasan Al-Misbah ini. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.